teman-teman, untuk bahannya di sini saya menggunakan 3 butir telur utuh, 7 sendok makan gula pasir, 7 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan coklat bubuk, 2 sendok makan coklat batang yang sudah dilelehkan terlebih dahulu, setengah sendok makan SP, seperempat sendok teh baking powder, seperempat sendok teh vanili, secukupnya pasta pandan, dan 1 saset susu bubuk. 3 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Nah, tahap yang pertama, kita campurkan dulu tepung terigu, tepung maizena, dan juga coklat bubuknya sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Nah, tahap selanjutnya adalah kita mixer bahan-bahan ini. Pertama kita tuangkan dulu 3 butir telur ditambah dengan bahan-bahan lainnya, vanili, baking, kemudian SP. Setelah itu kita masukkan gula pasir. Nah, kemudian ini kita mixer dengan mixer kecepatan tinggi sampai adonannya kental dan berjejak. Ini saya mixer kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Nah, ini sudah saya mixer kurang lebih 15 menit. Adonannya sudah sangat kalis, kental dan berjejak. Nah, ciri adonan yang sudah kental dan berjejak, bila dibalik dia tidak tumpah ya teman-teman. Ini sudah sangat ngembang, kental dan juga berjejak. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan tepung yang sudah dicampurkan tadi ke dalam adonannya. Kemudian ini kita campur-campur dulu secara manual supaya adonannya jangan ciprat. Ini kita masukkan semua ke dalam loyangnya. Kemudian kita campurkan lagi dulu pakai manual. Nah, bila sudah tercampur, kita mixer lagi. Ini kita mixer dengan mixer kecepatan yang paling rendah sampai campuran tepung dan juga adonannya benar-benar tercampur rata ya. Nah, setelah sudah tercampur rata, kita matikan mixernya. Kemudian kita tuangkan susu ke dalam adonan. Ini tadi saya pakai susu bubuk yang sudah saya larutkan dengan setengah gelas air. Kemudian kita masukkan margarin cairnya ke dalam loyang. Ini saya pakai kurang lebih 3,5 sendok makan. Nah, kemudian kita mixer lagi dengan mixer yang kecepatan paling rendah sampai sebuah adonan benar-benar tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Kita matikan mixernya. Kemudian kita campur lagi menggunakan campuran manual biar semua bahannya benar-benar tercampur rata. Nah, tahap selanjutnya kita membagi dua adonannya. Nah, untuk adonan yang pertama, kita tambahkan secukupnya pasta pandan. Nah, kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur rata.
Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian untuk adonan kedua, kita tambahkan kurang lebih 3 sendok makan coklat batang yang sudah dilelehkan terlebih dahulu. Lalu kita aduk sampai coklat lelehnya benar-benar tercampur rata dengan adonan. Nah, ini jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah tercampur rata. Nah, inilah hasilnya. 2 adonan coklat dan juga pasta pandannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan loyang. Ini saya sudah alasi dengan kertas roti. Kemudian kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Terserah selera teman-teman ya, mau dahulukan yang jenis apa. Kalau saya pertama masukkan yang coklat dulu sebagai dasarnya, kemudian nanti baru saya masukkan pasta pandannya. Nah, setelah semuanya sudah dimasukkan dalam loyang, kita ratakan permukaan adonannya. Kemudian ini kita hentak-hentakan supaya menghindari jebakan udara di dalam adonan, supaya adonannya tidak berongga ya teman-teman. Nah, ini saya sudah siapkan kukusan. Jangan lupa untuk penutup kukusannya harus diberi kain agar uapannya tidak jatuh ke dalam adonan. Kemudian kita masukkan loyangnya, lalu tutup kembali tutupannya. Nah, ini tadi saya sudah kukus kurang lebih 10 menit. Kita keluarkan terlebih dahulu supaya jangan panas. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan adonan yang sudah diberi pasta pandan. Nah, setelah itu kita ratakan kembali permukaan adonannya. Nah, bila sudah rata seperti ini, kita masukkan kembali ke dalam kukusan, kemudian kita tutup kembali kukusannya, dan ini kita kukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Nah, ini sudah matang. Kita tes dulu menggunakan tes tusukan. Jika sudah tidak menempel di tusukan lidi, itu artinya adonannya sudah matang. Dan ini hasilnya teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini sangat lembut, matangnya merata, dan juga sangat cantik. Silakan dicoba ya teman-teman. Bahannya sangat simpel, rasanya enak, mantap, dan sangat lembut.